قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ولما كانت القلوب في حكم الاحتجاب عن الحس وليس لأمراضها ألم يدرك بالآلات الظاهرة تعين على العاقل الذي يهم أمر دينه وسلامة آخرته أن يسعى في تعرفها. Jadi kemarin bahwasanya penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang menimpa badan kita, menimpa fisik kita. Di antaranya adalah lemahnya iman kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada negeri akhirat. Kemudian lagi di antaranya minta pandang kepada makhluk, tidak meminta pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian daripada penyakit yang ada di hati. Wal kibru, sombong atas hamba Allah. Wasyuhu wal bukhlu, bakhil, pelit, engken. Jadi engken itu memang tampilannya tidak mengeluarkan harta ya, atau malas mengeluarkan tenaga, malas bersosial. Itu sumbernya ternyata dari hati juga, ya. Dari awalnya dari hati. Itu cuman gambarnya saja lagi yang keluar itu. Filmnya tetap mesinnya ada di dalam juga. Jadi orang pelit itu ternyata penyakit hati, hatinya sedang rusak. Wal hasad, dengki, orang dapat nikmat dia yang sakit hati. Biasanya orang musuh-musuhan itu, apalagi orang dalam perebutan tahta, partai A dengan partai B, ketika ini naik ratingnya, maka yang B bakal timbul rasa hasad atau hasad, iri dengki, tidak suka orang dapat nikmat, atau rentan antara tetangga, satu warga dengan warga sebelahnya, itu sering terjadi. Malah dengan orang lain tambah dekat, dengan tetangga malah sering cekcok. Lihat tetangga beli kulkas baru, istri malah ngamuk, benci, tidak suka, mudahan kebakaran, mudahan rusak. Nah, hati yang muncul seperti itu juga adalah bagian daripada kotornya hati seseorang, rusak hatinya. Hasud. Wal hikdu, dengki. Wal ghisyu, dendam. Lil muslimin, kepada orang muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahanlah Allah bersihkan hati kita. Dari sekian yang kita sebutkan ini bisa jadi ada satu yang menimpa kita. Ya mudah-mudahan lah, jangan ada gitu aja. Sombong, oh enggak, ya minta puji manusia. Oh enggak juga hiri, yang enggak hiri dendam. Jadi ini berat sekali dan berbahaya. Berbahayanya bahaya buat dunianya dan buat akhiratnya malah. Orang dendam itu dunianya akan hancur. Orang hasud itu musuh, dia menganggap kita sebagai musuh umpama, ya. Dia itu kan mengklaim diri kita sebagai musuh. Itu paling gampang membunuhnya itu. Kata Imam Al-Ghazali, ya naikkan rating kita. Umpama kita sebagai orang yang pengusaha, naikkan dagangan kita, duit kita banyak, dia tambah hancur dan remuk dia. Kenapa? Semakin kita dapat nikmat, semakin sakit hati, semakin parah. Itu aja. Membunuhnya orang yang benci itu gampang sekali. Hasud. Apalagi mahabbatud dunya, cinta kepada dunia. Wal hirsu 'alaiha, gemar mengumpulkan dunia. Wa tulal amal. Nah, ini yang bahaya. Tulal amal ini panjang angan-angan. Sudah punya rumah satu, mobil ada, motor lengkap, masih menghayal lagi. Padahal kita tidak mampu ke sana. Aku mau bikin rumah burung, sampai tidak bisa tidur. Mikirkan itu aja, itu 3 tingkat, 8 kali 20.
di pojok sana. Nanti kalau aku panen 10 kilo per bulan, setelah panen nyaman aku berjalanan, camping segala macam. Nah ini namanya tulal amal, panjang angan-angan. Kalau cita-cita beda. Kalau cita-cita itu kita punya program kan, punya program. Aku harus hafal juz 30. Itu bukan angan-angan, itu niat yang bagus namanya. Bukan tulal amal. Apalagi nisyanul maut. Ini bisa masuk ke kita. Terlalu sehat, terlalu asyik, terlalu banyak duit, terlalu hura-hura, akhirnya lupa dengan mati. Dan lupa mati juga bagian daripada penyakit hati. Ini ciri-ciri atau jenis penyakit yang bisa masuk ke hati kita. Kalau di fisik kan luka, kurap, udis, apalagi stroke, darah tinggi, asam urat, itu jenis-jenisnya lah yang fisik, yang badan. Nah, kalau di hati ya itu tadi lupa dengan kematian. Padahal ingat mati ini adalah bagian daripada nasihat yang luar biasa. Kita ini kalau tidak punya yang menasihati, ingati mati aja. Kafa bil mauti mau'illah, kata Nabi SAW. Cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat. Makanya kalau ada orang meninggal, kan sunnah itu kita takziah, kita mengantar ke kubur, dan kita bakal ke situ. Yang inna insyaallah bikum lahikun itu, nanti aku insyaallah akan masuk ke situ juga. Maksudnya ke lubang yang sama itu. Kalau matinya bukan insyaallah lagi, pasti mati kita ini. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Lahikun itu kan aku akan mendatangi kamu, menghubungi kamu. Maksud lahikun itu ya sama-sama berkubur di kuburan yang sini. Itu maksudnya lahikun. Kalau matinya bukan insyaallah lagi, kita semua pasti mati. Jadi maut, mengingat mati juga adalah lupa akan mati, itu adalah penyakit hati. Minimal mau tidur lah. Khayal kita ini. An-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kita bisa apa? Semua kan digerakkan kok ke tidur tuh. Enggak bisa, enggak punya daya upaya lagi kan. Itu saudaranya mati sudah. Kalau mau ada sebagian ulama berpendapat, kalau mau tahu akhir hayat kita seperti apa, maka nikmatilah sebelum kita tidur seperti apa gitu. Menjelang tidur. Jadi kita ketika mau wafat juga dalam keadaan sadar. Ya, ada orang keasikan sandar tidur, di mana-mana baring tidur, lupa. Wal ghaflah 'anil akhirah, lupa juga tentang negeri akhirat. Wa tarkul amal laha, akhirat lupa, otomatis berbuat untuk akhirat itu juga lupa. Kalau orang lupa akhirat, maka dia akan lupa beramal untuk akhirat. Dia tidak ingat surga, tidak ingat neraka, tidak ingat siratal mustaqim, tidak ingat hisab, tidak ingat haudun nabi. Maka dia tidak berjuang untuk ke sana, tidak berusaha untuk mendapatkan itu. Dia asyik dengan mahabbatun dunya, cinta terhadap dunianya tadi. Ila ghairi dzalik min amradil qulub wa ilaliha. Dan banyak lagi jenis-jenis yang lain, berbagai macam dan sebab-sebab sehingga seseorang itu bisa jadi sakit hati, ilal. Kemudian walamma kanatil qulub fi hukmil ihtijab, fi hukmil ihtijab, manakala sudah kita ketahui bahwa hati itu secara hukum bahwa dia tertutup dari al-hissi, dari al-hissi itu apa namanya? Kontrol, kayak kita mengontrol penyakit luar ini, deteksinya, alat deteksi itu tidak bisa dikontrol dengan alat deteksi yang di luar. Penyakit dalam ini tidak bisa dideteksi. Walaysa lil amrad li amradiha alamun yudraku bil alati dhahirah. Ini jelasnya lagi, tidak adalah bagi penyakitnya itu yang bisa ditemukan dengan alat yang biasa kita pakai. Maka kalau sudah kita faham itu tidak bisa dideteksi, ta'ayyana 'alal aqil, ini solusinya. Maka
fokuslah, tertentulah kepada orang yang berakal. Alladzi, al-aqli di sini maksudnya orang yang paham ilmu agama. Si A sakitnya kronis sudah hatinya ini. Ia ria, ia ujub, ia takabbur, ia dendam, ia dengki, ia pelit ini. Ini obatnya susah. Obatnya susah. Maka kata Imamul Haddad, ta'ayyana 'alal aqil. Ada orang yang paham ilmu agama. Alladzi yuhimmuhu amra dinihi. Orang yang paham agama ini dia fokus untuk agama. Wa salamata akhirati, dan dia bekerja berjuang untuk keselamatan negeri akhirat. An yas'a fi ta'arrufiha, dia bisa berusaha mengenali penyakit yang dimiliki orang ini. Apa maksudnya? Tetap kita kembali kepada orang soleh, kepada orang alim, kepada ulama. Saat kita ini dalam keadaan sakit, maka dokternya adalah ulama, spesialisnya ulama, dokternya ulama. Al-aqil tadi. Wa an yas'a fi ta'arrufiha wa yahrasa fi talbil wuquf 'alaiha, dan berjuang untuk menghilangkan penyakit itu. Hatta ya'khudha fi 'alajiha wa mudawatiha, maka si dokter spesialis hati tadi dialah yang mampu mengobati dan merawat penyakit itu, bukan kitanya. Tetap dokter. Kita kalau sakit mah tetap lari ke dokter. Maka dia yang paham, ini penyakitmu sudah stadium 3, obatnya A, B, C, makannya 2 kali sehari. Itu yang menentukan ta'ayyanal aqil yuhimmah, orang yang paham di bagian itu. Dalam hal ini maka yang paham bagian itu adalah para ulama yang saleh, yang alim. Min qabli an yufaji'ahal maut, kapan berobat itu hadirin? Sebelum datangnya kematian. Khawatir kita belum sembuh datang maut, jadi kita berobat itu sebelum datangnya maut. Wa yasira ila rabbih, dan menuju dia kepada Tuhannya. Fayalqahu biqalbin ghairi salimin, kalau dia lagi sakit, maut datang, maka dia datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang sakit, hati yang luka. Maka dari itu kita disarankan untuk tetap sering datang kepada ulama, ke majelisnya ulama, untuk mengobati penyakit kita ini sebelum datangnya maut, sebelum kita berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan penyakit itu kabur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau orang masih sakit hatinya, ruhnya dicabut, dia berjumpa dengan Allah, fayahsuru wa yuhliku ma'al halikin, maka dia dianggap orang yang sangat rugi dan binasa bersama-sama orang yang paling binasa juga. Di mana penyakitnya? Di hati tadi. Fisiknya bagus, duitnya banyak, orangnya ganteng, badannya putih, kekar, ininya rusak. Menghadap Allah tetap dianggap orang yang sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'rafu amradul qulub wa yastadillu 'alaiha bil 'alamat wal imarat adh-dhahirah. Maka penyakit hati itu bisa dikenali, bisa kita kenali dan disimpulkan. Wa yustadallu 'alaiha bil 'alamat, bisa kita simpulkan dengan beberapa tanda. Imarat adh-dhahirah, tanda-tanda yang nampak. Allati, dengan tanda itu, tukhbiru 'alaiha, dia mengkhabarkan kepada kita bahwa ini ada penyakit. Kayak orang mual. Mual ini namanya imarat atau alamat, tanda. Mual itu tanda apa? Tanda lambungnya sakit. Demikian orang yang di dalam hatinya ada dengki, ada kikir, ada sombong, itu juga ada tanda, ada alamat. Tu'arrifu biwujudiha, dengan tanda itu bisa dikenali bahwa dia ada penyakit hati. Wahya katsirah, tanda itu sangat banyak. Kalau mah tandanya cuma mual, gitu kan?
Gula darah tandanya cuman loyo, lemes. Pak Mus paham sekali ini tanda penyakit orang itu. Orang rematik ada tandanya. Cuman pegang dulu, dibekam obatnya. Nah, itu. Wa min azhariha, apa tanda yang paling nampak orang itu ada sakit hati? At-takasulu 'anil ta'at, yang paling jelas dia malas berbuat ibadah kepada Allah. Lihat, kalau dia malas mengerjakan ibadat kepada Allah, maka di hatinya ada penyakit. Ini tanda yang paling nampak. Ini kita bisa kontrol sendiri. Penyakit ini tidak bisa diraba-raba, tidak bisa dideteksi. Cuman tandanya ada ya. Tandanya ada. At-takasulu 'anil ta'at. Yang pertama yang paling besar tanda itu malas sudah. Nah, jadi kalau sudah mulai malas, nah itu jagalah hati, jangan kau nodai, obati baik-baik hati kita. Obatnya kemana? Ke ulama obatnya. Tidak ada lain obatnya ke ulama. Wattathaqulu an fi'lil khairat, malas berbuat ibadah, berat dalam berbuat baik. Tadi kalau ada gotong royong paling awal datang. Kalau ada bersih-bersih masjid cepat nyumbang. Sekarang enggak. Kan dia dulu lah. Berat bujur sudah. Itu ada penyakit. Entah sombong, entah ria, wallahu alam. Wal hirsu ala syahawatid dunya, dan semangat dalam mengejar kenikmatan dunia. Wa syiddatul maili ila ladzatiha, dan bersangatan miringnya sudah untuk mendapatkan kelezatan dunia tadi. Ini juga tandanya. Dan itu real, fakta. Coba kalau sudah mulai asyik dengan dunianya, ya, itu ke masjid sudah mulai jarang. Otomatis itu. Ini posisi gini kan, kalau sudah miring gini artinya ini sudah kurang, ini ditambah gitu aja. Baik buruk gitu aja kan gitu. Tidak mungkin dia itu 50-50 isinya. Warragbati fi imaratiha, dan gemar sekali menumpuk-numpuk hartanya. Wa tulil baqa'i fiha, dan panjang kenikmatan keasikan dia dalam mengejar dunia. Wa asbahu dzalik min ahwali ahli al-ghaflah wa awsafil mu'arridin 'anillah, dan beberapa macam lagi yang lain daripada keadaan-keadaan orang yang dianggap lupa kepada Allah dan sifat-sifat yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pokoknya apa saja yang menyebabkan orang itu sudah berpaling daripada Allah, ini alamat berarti hatinya lagi rusak. Hatinya lagi rusak. Kan sumbernya ini dari hati. Sumber itu kan dari hati, omongannya. Sumber dari hati. Tadi bangun jam 3, mandi, sahur, sudah ada di hati, mau salat ke masjid berjamaah. Itu kan hati itu. Sumbernya, penggeraknya itu. Idza saluhat al-jasadu kulluh. Kalau bagus semua badan jadi nyaman. Kontrol di situ. Coba kalau hati berat, tidak berangkat. Walaupun badan normal, walaupun badan sehat. Fa idza dhahara lahu min amthali hadhil alamat ma yu'rafu bihi maradul qalbi, wajib alaihi an yas'a fi mudawatihi wa mu'alajatihi. Kenali tanda tadi. Kalau kita sudah paham ada tanda itu pada diri kita, maka cepat wajiblah kita bersegera an yas'a fi mudawatihi wa mu'alajihi, untuk mengobatinya. Jadi tandanya berat, malas. Dua itu kan sudah. Berat dan malas ini tanda paling besar sudah. Tanda paling besar. Maka kalau tanda ini muncul, cepat-cepat mau obat ya. Cepat-cepat mau obat. Minimal kita konsultasi lah dulu dengan dokternya. Kalau belum mau obat, keluhan kita itu beda antara curhat dengan apalagi kawannya itu. Kalau itu
menceritakan keadaan kita ini. Sakit apa? Batuk-batuk, dok. Makan kurang semangat. Gitu sudah. Ini minimal seperti itu. Datanglah kepada orang baik, ceritakan itu. Tapi jangan dipakai, tapi ulama tuh bepadah tuh dipakai. Ini ada juga dijadikannya bahan untuk curhat maha peguruannya itu Noel. Datang berkisah, aku ini dinasihati guru, tidak dipakainya. Nah itu tidak dipakainya. Jadi tadi yang kita ceritakan beberapa jenis penyakit hati dan tandanya seperti apa. Kemudian wa ablaghut turuq fi dzalika wa aqrabuha ila husulil qasdi min dzalika an yatluba lahu syaikhan aliman arifan min ahli al-qulub was sarair. Sepaling baik obat hati itu, sepaling bagus jalan pada yang demikian itu dan paling dekat, paling hampir untuk menyembuhkan penyakit hati, an yatluba lahu syaikhan aliman, maka patutlah bagi dia untuk mencari seorang syekh yang alim, cari guru yang alim, arifan min ahlil qulub, bukan sekedar alim tapi guru ini bisa memahami keadaan hati, wassarair, apa yang ada di dalam hati, memahami hati dan apa yang ada di dalam hati. Ada orang yang spesialis seperti ini, banyak ulama seperti itu. Cari guru itu, fa'illam, maka dengan guru itu bisa ngobati. Itu obat pertama. Kemudian kalau tidak menemukan guru, fa'illam yajidhu, tidak ketemu guru, sakit sudah kronis, stadium 4 sudah ini, parah bujur, sembahyang aja hampir-hampir sekali sehari mahal lagi, banyak luputnya, artinya berat bujur dalam beribadah. Ini orang punya hati sangat parah penyakitnya. Cari guru, tidak dapat gurunya pulang, maka ada pilihan kedua, fa'akhon salihah, maka cari saudara kita sesama muslim yang baik orangnya. Jadi kawan itu penting. Guru tidak dapat, obat keduanya cari kawan yang baik, yang soleh. Kawan itu soleh, nasihan, dia bisa memberikan nasihat. Dia bisa memberikan nasihat, yasta'inu bi ra'yih wa isyaratih, yang bisa membantu dengan pendapatnya dan isyaratnya. Bunyi kawan ini bisa memberikan motivasi. Motivasi itu bagian daripada obat. Ayo ikut ke majlis barang. Minimal seperti itu kan kawan itu. Awak ini sudah kelawasan bekerja, ke majlis sudah jarang, ke masjid tidak tahu lagi. Ayo coba sesekali datang dulu ke majlis. Kan kawan-kawan yang seperti ini yang kita butuhkan, Pak Mus. Kawan-kawan ini penting sekali punya kawan seperti ini. Kawan yang memberikan nasihat itu perlu buat membangkitkan semangat kita untuk mengobati hati kita yang sedang sakit tadi. Fi ta'arrufi amradi qalbihi wa mudawati. Guru tidak dapat, kawan pun tidak dapat. Apa lingkungan preman semua umpamanya, maaf ya. Lingkungan ganas-ganas semua orangnya. Sementara kita sedang parah ini. Apalagi yang bisa kita cari? Ini Imamul Haddad menggambarkan fa'in lam yadhfar bihi. Kalau tidak berhasil dengan kawan tadi, guru tidak dapat, kawan tidak ketemu. Kama huwal ghalib fi ahwali ahli zaman min qillatil muawidina 'alal haqqi wal khair. Kenapa? Sebab karena di akhir zaman ini, kata Imamul Haddad, kawan yang saleh yang bisa menolong kita untuk berbuat seperti itu, memberikan nasihat, mengobati hati, itu sudah qillah, sedikit sekali adanya itu. Guru sudah tidak ada, kawan pun sedikit. Akhir zaman seperti itu Pak Mus. Ini 300 tahun yang lalu diceritakan Imamul Haddad, apalagi di zaman kita saat ini. Ketemu kawan tuh alhamdulillah sudah.
ketemu kawan yang mau ngajak kebaikan itu luar biasa. Terima kasih kalau perlu disumbang orang ini, berhadiah kita ke sana. Kenapa? Inilah yang mengenalkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, mengenalkan kita, mendekatkan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membukakan jalan kita selebar-lebarnya untuk dekat kepada agama. Ini mahal harganya kawan ini, dan itu pun sedikit orangnya, ada di akhir zaman sedikit manusia seperti itu. Maka fa'alaihi bi kutubi a'immati sya'ni hadha sya'ni allati allafuha fi wasfi amradil qulub wa ta'rifit turuq ila mudawatiha. Guru ndak ada, kawan ndak ada, maka kita disuruh mencari buku Om. Buku. Hati-hati kalau buka internet, hati-hati buka internet, takut Wahabi isinya. Oh bagus ini nasihatnya, ternyata Syiah. Jadi bukunya tuh cek dulu lah sahih apa tidak gitu ya. Keasikannya ada juga orang ini kutu buku, akhirnya kekurangan bacaan buka, ambil ini baca, semua dimasukkan. Setiap yang masuk ke otak kita, walaupun niat hanya perbandingan, itu semuanya ada asar, ada bekas di kepala kita. Ada kawan alumni pondok juga berkisah dengan saya, rancak nonton pidato Yesus di gereja itu kan. Untuk apa Wak menyukur? Untuk perbandingan guru. Kekurangan bacaankah kita ini? Kita ini banyak buku yang belum kita baca, buku kita seorang. Ngapain dengar itu? Buku kita sendiri banyak yang belum kita baca, belum kita pahami. Banyak buku-buku kita, kitab maksudnya, kitab-kitab kita banyak yang belum kita baca. Buat apa kita mempelajari itu? Itu bahkan membahayakan otak kita itu. Pokok miripnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ntar itu menimbulkan dhaful iman, lemah iman jadinya itu. Dhaful iman. Maka carilah buku fa'alaihi bi kutubi a'immati hadza sya'ni. Pemimpin keadaan masalah hati tadi, allati allafuha fi wasfi amradil qulub, yang mereka mengarang buku itu dalam menjelaskan tentang sifat-sifat penyakit hati dan mengenali jalan untuk obat hati. Nah, di buku itu dia mengenalkan penyakit hati seperti apa, obatnya apa saja. Ada bukunya seperti itu. Di sini disebutkan wa ajma'ul kutub al-muallifati fi dzalika wa anfa'uha kitab Ihya'i Ulumuddin. Dan kitab yang paling komplit untuk menjelaskan tentang penyakit hati beserta obatnya adalah karangan Imam Al-Ghazali, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini kata Imam Al-Haddad siyama rub'un, 1/4 dari kitab ini kan 4 jilid tuh, 4 jilid besar. Ihya itu 4 jilid besar, 1/4 ini khusus bicara masalah penyakit hati dan obatnya saja. Penyakit hati itu yang al-muhlikatu minhu, yang membahas hal-hal yang mencelakai hati. 1/4-nya membahas itu saja. Kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang sudah ada terjemahannya kok itu. Sekarang sudah ada terjemahannya. Ada ulama yang tidak suka kitab Ihya Ulumuddin, ulama itu jangan diikuti. Andai kata ada. Banyak orang membuang isi-isi kitab Ihya Ulumuddin itu. Daerah Saudi karena Wahabi yang berkuasa itu Ihya tidak dipakai sama sekali. Tidak dipakai sama sekali. Kitab Ihya ini para ulama itu digedor habis-habisan. Para ustadz, para mubalik, para kiai itu dipukul habis-habisan, dididik bujur-bujur oleh Imam Al-Ghazali di situ. Alim yang seperti apa, ilmunya yang bagaimana, pengamalannya sejauh apa, itu semua dihabis, didobrak oleh Imam Al-Ghazali di situ. Nah, kalau ada ulama yang tidak suka kitab ini berarti dia merasa tersinggung lah dengan isi kitab Imam Al-Ghazali seperti itu. Fa innahu mu'allafun bil qasdi fi ma'rifati amradil qulub. Karena memang kitab Ihya itu disusun, dikarang dengan tujuan untuk mengenali penyakit hati dan jalan untuk mengobatinya. Wa alamatuha, dan alamat-alamat hati.
ad-dallatu ala wujudiha, alamat tanda adanya penyakit, wa quwwatiha wa dha'fiha, kuatnya penyakit tanda itu atau lemahnya tanda itu. Ada di kitab itu ila ghairi dzalik. Oh, ini tandanya tidak banyak. Oh, ini tandanya standar. Oh, ini alamatnya kuat sekali, berarti parah penyakit ini. Nah, di kitab itu habis dijelaskan. Walakin coba perhatikan, ini solusi terakhir. Guru tidak dapat, kawan pun tidak ketemu, maka pilihannya adalah buku. Walakin laisatil kutub tanzilu fi husulil maqsud. Cuman buku ini tidak sama kuatnya dengan guru. Tidak sama. Fi husulil maqsud, untuk mencapai maksud dan tujuan kita mengobati hati tadi. Manzilat syekhil arif wal akhis salih. Jangankan guru, kawan pun tidak sama kelasnya buku ini. Tetapi walakinnaha hilatun min faqdiha wa ta'adzuran 'alaiha. Cuman kalau tidak ada sama sekali, maka ini adalah hilah, ini adalah solusi terakhir. Pilihan akhir kita untuk mengobati hati. Dan kita dianggap uzur sudah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kita berniat berusaha minta tunjukkan guru Syekh Murabbi Mursyid atau kawan yang soleh, dan Allah akan kasih itu. Mintalah berdoa, ya Allah, minta berikan kawan yang baik. Penting itu, kawan itu bagian daripada obat, bagian daripada motivator buat kita dalam beribadah. Kalau salah pilih kawan bahaya juga. Pilih kawan salah bahaya juga. Wallahu ta'ala yu'ayyinut talib. Semoga Allah membantu kepada orang yang menuntut ala qadri himmatih. Allah membantu kepada orang yang menuntut ala qadri himmatih wa sidqih wa husni raghbatih, menurut kadar kesungguhan dan kebenaran dia dan kebaikan dia, kegemaran dia. Jadi seberapa jauh kepengennya hati kita untuk mendapatkan itu, itulah Allah menolong seadanya juga. Full di hati kita untuk mendapatkan guru, maka Allah kuatkan kita untuk mendapatkan itu. Habislah sambungan kemarin. Kemudian al-faslu tasi' wal 20, bagian ke-29. Wa man lam yastati' aw lam yanshud li fi'lil khairi kullihi fala yanbaghi lahu an yatrukahu kullah, bal yaf'alu minhu ma yastati'u wa ma yatayassaru alaih. Ini lagi kalau seseorang, kita pindah topik ya, pindah bab. Kalau seseorang tidak mampu atau tidak semangat, tidak gemar untuk memperbuat kebaikan, maka jangan ditinggalkan kebaikan itu sama sekali. Bal yaf'alhu minhu ma yastati'u wa ma yatayassaru alaih. Pilihlah walaupun yang paling mudah-mudah saja. Dalam sehari semalam ini, kalau kita pas lagi down, lagi turun-turunnya, lagi malas dalam berbuat kebaikan, tapi jangan sama sekali ditinggalkan kebaikan itu. Minimal ada kebaikan itu yang kita lakukan, yang paling mudah barang. Nah, itu judulnya. Kemudian fa innal khaira yad'u ba'dahu ila ba'din. Karena satu jenis kebaikan itu dia akan mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi magnet kepada kebaikan yang lain. Contoh, kita mau ke masjid aja, bagus kan ke masjid itu. Di tengah jalan ada orang tua mau nyebrang jalan, kita tuntun. Ini namanya ziyadatul khair, barokah sudah, bertambahnya kebaikan. Kita niat cuma satu, ada orang lewat, dibantu. Masuk ke masjid ketemu kawan lagi, silaturahmi, ini kebaikan. Ada rezeki, sedekah, kebaikan lagi namanya. Salaman, ucap assalam, ini namanya satu kebaikan menggandeng, mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Intinya jangan ditinggalkan kebaikan itu secara total. Was-shaghir minhu yajru ilal kabir. Yang kecil saja kebaikan itu dia mengajak kepada yang besar. Dia mengajak kepada yang besar. Wal qalil minhu yad'u ilal katsir. Yang sedikit mengajak kepada yang banyak. Wal khair 'adatun kama warada. Ketahuilah bahwa kebaikan itu kalau kita jalankan terus dia menjadi kebiasaan. Wal khair 'adah.
Orang setiap hari sudah bangun malam jam 3. Besok bangun lagi tahajud. Besok bangun lagi baca Quran. Besok bangun lagi baca sholawat. Terus dia lakukan itu dan itu akan menjadi tradisi dan menjadi adat. Kalau ketinggalan dia akan sakit hati. Kebaikan tadi. Jadi tetap kebaikan itu dilakukan, jangan sampai ditinggal sama sekali. Sholat ke masjid, sholat ke masjid, sholat ke masjid. Kalau sudah lawas-lawas itu akan merasa tidak enak kita, karena sudah menjadi adat, sudah menjadi tradisi. Riwayat hadis Nabi pun menjelaskan seperti itu. Kadzalika man ajaza an tarki syarri kullih. Demikian sebaliknya kalau seseorang lemah meninggalkan keburukan, maksiat, fayambaghi lau an yatruka ma yatayassaru alaihi tarkuhu minhu. Ini kecebur ke lembah hitam. Dia tidak bisa keluar dari perbuatan maksiat itu. Kata ulama, jangan terjun total, jangan nyelam, timbulkan sedikitlah kepala. Apa maksudnya? Jangan berhimat ke situ. Minimal yang kecil-kecilnya daripada yang buruk bisa kita tinggalkan. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau kita tidak bisa memperbuat kebaikan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhnya. Demikian di dalam perbuatan yang salah. Kalau tidak bisa meninggalkan semuanya, jangan dilakukan semuanya. Nah, gitu, tinggallah sedikit. Ini sudah bangun jam 8. Umpama tidur lagi. Tidak sholat ini ya, tidak sholat subuh sudah. Tidak baca Quran. Entar zuhur perjalanan lagi. Sore bekerja, maghrib capek, umpama Isya tertidur. Ini namanya meninggalkan secara keseluruhan kebaikan itu, dan otomatis dia memperbuat keburukan semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wa khairun wa syarrun akhaffu wa aisaru min syarri mahdin. Kebaikan yang bercampur dengan keburukan. Wa khairun wa syarrun akhaffu wa aisaru. Kebaikan yang bercampur. Dalam sehari kita ini ada maksiatnya, ada taatnya. Tidak taat total dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita itu masih ada lalainya daripada ingatnya. Masih ada lupanya daripada ingatnya kepada Allah. Masih ada maksiatnya tapi ada juga taatnya. Nah itu akhaffu, lebih enteng, wa aisaru, dan itu lebih mudah, min syarri mahdin, daripada tidak ada kebaikan sama sekali. Kalau bahasa kita, untung masih mau sholat. Nah gitu dong, untung masih mau sembahyang. Ini sembahyang kenapa cepat bujur? Coba tenang-tenang mau wirid, bunyi kawan, untung mau sholat. Nah itu untung mau sholat itu maksudnya ada kebaikannya masih, walaupun tidak baik total, buruknya pun tidak buruk total. Poinnya, ini saya ringkas dulu ya. Kemudian wal hasanat yudhibna sayyi'at. Ketahuilah perbuatan baik itu dia akan menghapus keburukan. Jadi orang kalau mau bersih badan, nah ada orang kan kalau diajak ke tuan guru, aku lagi kotor, enggak mau ketemu aku lagi merontak. Kapan bersihnya? Kalau enggak mau ketemu, kan gitu tuh. Maka satu kebaikan itu dia akan bisa menghapus beberapa keburukan yang lain. Bisa menghapus beberapa keburukan yang lain. Idza amilta sayyi'atan fa'mal ba'da hasanan tukaffirha. Kata Nabi SAW, kalau Anda
telah melakukan keburukan. Kita ini manusia banyak khilaf, banyak lupa. Kalau kita telah melakukan keburukan, masing-masing kita lah apa keburukan yang bisa, ini aib bagi kita. Maka kata Nabi, fa'mal ba'daha hasanah. Setelah itu cepat-cepat berbuat kebaikan. Minimal sedekah lah. Minimal salaman sama orang tua. Kalau enggak, ngucap salam lah dengan orang muslim. Atau senyumlah dengan kawan yang lain. Ini jenis-jenis kebaikan. Kalau ada kita sedang melakukan keburukan, kata Nabi cepat-cepat dibalas, disambung dengan kebaikan setelah itu. Kenapa? Sebab tukaffirha, maka kebaikan tadi dia akan menjadi kifarat, penghapus daripada kejahatan yang telah lewat tadi, Om. Kejahatan yang telah lewat tadi itu bisa dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan selanjutnya. Tapi ini jangan dijadikan modal. Aku berhimat dulu maksiat ini. Nah, habis ini baru aku sedekah banyak-banyak. Itu namanya merekayasa perbuatan kan ini. Ini kisah-kisah orang khilaf aja, kisah orang tidak sadar. Seharian aku udah sholat hari ini. Ntar malam baru aku berhimat di ibadah. Ini kiparat bakal hilang aja dosa ini seharian. Tidak bisa seperti itu. Belum tentu umur kita sampai ke malam kan? Belum tentu umur kita sampai ke malam. As-sirru bis-sirri wal 'alaniyah bil 'alaniyah. Rahasia dengan rahasia, terang-terangan dengan terang-terangan. Aw kama warada. Wa idza ubtiliya al-'abdu bisyarri wal ma'siyah fala yanbaghi lahu an yubbira 'anillah wa 'anil fi'li khair wa ta'ah bil kulliyah. Kalau seorang ini sedang diuji, diberikan bala oleh Allah, dia melakukan maksiat, dia melakukan keburukan, maka tidak sepantasnya dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya wa 'an fi'lil khairi wa ta'at bil kulliyah, dengan secara total. Ini ada juga orang tuh mabuk, zina, judi, tidak sama sekali berbuat kebaikan, sama sekali ditinggalkan kebaikan itu parah namanya, sudah itu terjun total. Ini harapan ulama tasawuf, kalau kita sedang melakukan maksiat, Anda orang melakukan maksiat, maka jangan terjun habislah, tinggali sedikit luang untuk kita berhubung dengan Allah. Fala yabqa bainahu wa baina rabbih tariqun ila al-musalahah wal rujuk. Makanya seperti ini, maka tidak kekal antara dia dan antara Tuhannya satu jalan yang menjadi maslahat dan kembali dia kepada Allah. Ini ada lorong masih, ada peluang masih untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'tabir bi qissatil lissi alladhi kana yaqta'u tariq. Coba perhatikan, ini ada kisah seorang pencuri, dia kerjaannya begal di tengah jalan. Yaqta'u tariq itu begal lah kalau bahasa sekarang, perampok, mengganggu orang. Wa yusfikud dima, tidak sampai di situ, dia kadang-kadang membunuh orang. Pencuri ini merampok dan membunuh. Wa yanhabul amwal, dan dia merampas harta amwalil muslimin. Fara'ahu ba'dus salihin. Ini ada pencuri, dia kerjaannya ya merampok, ia membunuh, ia merampas. Pencuri ini, ada orang soleh melihat. Ini pentingnya kita ngumpul dengan orang soleh, Pak De, karena pandangan orang soleh itu bisa menjadi madat, menjadi imdad buat hati kita. Pandangan mereka itu ada barokah yang luar biasa. Di sini dilihat oleh orang soleh, yaf'alu tilkal muharramat wa huwa ma'a dzalik shaim. Orang alim ini melihat perbuatannya kok maksiat total ini, maksiat bujur, mencuri iya, merampok iya, tapi sedang berpuasa. Orangnya berpuasa, mungkin pencurinya bulan Ramadan.
puasa, berpuasa juga tapi mencuri, merampok, merampas, membunuh. Faqala lahu ya hadza taf'al ma taf'al wa tasumu. Bos, awak ini puasa tapi masih merampok, mencuri, membunuh. Kata si perampok tadi, faqala na'am, ya bujur. Ada'u lis-sulhi mawdi'an. Aku dalam berbuat maksiat total ini masih meninggalkan satu lorong, masih meninggalkan satu lubang, menyisakan satu jalan lis-sulhi untuk berdamai, mawdi'an satu tempat, wala aqta'u turuq kullaha baini wa baina rabbi. Walaupun aku dalam, kalau bahasa sekarang, walaupun aku ini orang bodoh, orang nakal, perampok, tapi masih ada sisa di hatiku ini untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mencuri kan dosa, membunuh kabair. Tapi ini sedang berpuasa. Berpuasa inilah dianggapnya jalan untuk menuju Allah. Ini apa namanya? Takhlid. Kan ini mencampur adukkan antara baik dengan buruk, tapi tidak buruk total. Tidak baik semata ini, masih campur-campur. Ini warning lah buat orang-orang yang lupa. Apa namanya? Peringatan buat orang-orang yang lupa. Kawan-kawan kita yang sedang lalai dari agama, kalau maksiat tetap pasang kebaikan masih, gitu maksudnya. Jangan ditinggalkan total kebaikan itu. Kemudian qala fara'aituhu ba'da muddatin. Kata orang soleh tadi, setelah selang beberapa lama aku ketemu dengan perampok ini, pencuri ini. Wa huwa yatufu bil Ka'bah qad taba. Ku perhatikan kapan aku ketemunya, di samping Ka'bah. Dia lagi tawaf. Kemarin kan di jalanan situ merampok orang. Sekarang dia lagi tawaf dan dia sudah taubat, tawaf di keliling Ka'bah. Faqala hina ra'aituhu, pas ku parai si perampok itu, kata si perampok itu, inna dzalika shaum au qa'us sulha baini wa baina rabbi. Wahai tuan guru, kemarin aku merampok sedang berpuasa, puasa itulah yang membawa aku ke sini, ke dalam Ka'bah ini, ke Masjidil Haram, yang membuat aku jadi taubat itu, Om. Ini apa namanya? Tukaffiruha. Satu kebaikan menjadi kifarat dan dia mengajak kepada kebaikan yang lain. Jadi husnul khotimah orang, asal ada iman masih sedikit di hatinya. Fatabayyan bima dzakarnahu anna alladhi yanbaghi lil 'abdi an yakuna ala khairil mahdi wa ta'ati sinfi fa illam yatayassar lahu dzalika wa awaqathu nafsu wa syahawatiha wa awqa'athu fi syai'in min asy-syurur wal ma'asi falyata'allaq wa yatamassak min al-khairat wa ta'at bima amkanahu wa tayassar 'alaih. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma astr ayyubana, Allahumma astr ayyubana, wa 'alim anna la tadabbarakatuh anna wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.